Sebelum misa bersama Romo Boda dan Romo Cece kita ngopi di meja. Sebelum mereka datang saya duluan sudah ngopi sambil menikmati roti maco yang diberikan oleh frater beberapa hari lalu. Ternyata roti itu enak. Nah, sambil menikmati roti itu dengan cappuccino, saya coba lihat bacaan yang tadi sudah kita dengarkan. Saya itu terhenyak ketika selesai membaca, menemukan bahwa Yesus itu kok melarang murid-muridnya memberitahukan kepada orang kalau dia itu Mesias, anak Allah. Yang mencuat dalam pikiran saya itu, kenapa dilarang? Kan itu bagus. Bagus untuk mempublikasikan kepada publik tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang ditemukan oleh Petrus. Tapi mengapa dilarang? Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita betul jeli, mendalami dan memaknai bacaan suci yang kita dengar setiap hari, selalu ada hal menarik yang bisa kita maknai, yang juga bisa bagi kita mungkin itu menggelitik untuk kita memaknai kembali keberadaan kita, baik sebagai orang beriman, juga sebagai seorang pribadi. Maka bagi saya, ketika Yesus melarang murid-muridnya untuk mengatakan kepada orang banyak tentang jati dirinya sebagai Mesias, anak Allah, saya juga ikut bertanya, mengapa Yesus melarang? Dan hal yang saya temukan dari hal itu adalah kita tidak bisa mengakui Yesus dari covernya, yang orang sering mengatakan don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Kita harus menyelami isinya. Demikian juga Yesus. Ketika Yesus ditemukan sebagai anak Allah, tentu tidak sebatas pada dia itu anak Allah. Tapi apa isi dari keberadaannya sebagai anak Allah, itu yang perlu diselami. Namun sebelum kita menyelami hal itu, ada satu hal juga yang dapat kita maknai dari cerita tentang penemuan Petrus akan pribadi Yesus sebagai Mesias. Pertama, kita tidak beriman dari apa kata orang. Atau kita tidak percaya pada Tuhan dari apa kata dan opini orang. Kita harus percaya pada Tuhan dari yang kita temukan dalam hidup kita. Itulah yang menguatkan iman. Itulah yang membuat iman kita dalam dan tangguh. Dan kapan Tuhan menjumpai kita dan kita jumpai? Selalu, setiap hari Tuhan kita jumpai dan menjumpai kita. Yang jadi masalah ketika hati dan pikiran kita tertutup untuk menyadari kalau Tuhan itu selalu menyapa, hadir dan berjalan bersama kita. Petrus itu seorang pribadi yang saya rasa seperti kita. Dia tidak langsung mengikuti Yesus tanpa dia pernah mendengar cerita tentang Yesus. Dia kan seorang nelayan. Sebagai seorang nelayan di Kapernaum, pasti dia juga pernah mendengar cerita tentang di Nazaret ada seorang yang baru lahir yang dinamakan Yesus. Pasti dia juga sudah banyak dengar cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang, mewartakan sabda Allah, yang populer lah waktu itu. Sehingga berdasarkan berita-berita itu, ketika Yesus mampir di Kapernaum, di kota Kapernaum, dan mampir di Danau Tiberias, di tempat di mana Petrus menebarkan jala, ia langsung memanggil, ikutlah aku, Simon, ikutlah aku. Dan Petrus langsung ikut. Nah, pertanyaannya, kenapa langsung ikut tanpa harus mempertimbangkan? Bukankah menjadi nelayan jauh lebih asik gitu? Karena habis terima ikan pasti dapat uang. Tapi mengikuti Yesus yang tidak jelas statusnya apa, uangnya tidak ada, kok langsung mau itu ada apa? Tapi tentu karena dia sudah pernah dengar cerita sebelumnya. Tetapi juga cerita-cerita itu tidak membuat Petrus langsung menemukan siapa itu Yesus. Maka ketika sudah lama mengikuti Yesus, Yesus bertanya, kata orang siapakah aku? Dan katamu siapakah aku? Jadi setelah sudah lama berjalan bersama Yesus, Petrus baru menemukan Yesus itu Mesias, anak Allah. Nah, iman kita juga Bapak Ibu, jangan jadi Katolik dan percaya kepada Tuhan karena kata orang dan karena opini publik, apalagi ikut-ikutan. Harus karena kita sudah setia mengikuti Yesus, dengar sabdanya, dengar ajarannya. Kita akan sangat mencintai iman Katolik kalau kita pandai dengar sabdanya, tahu ajarannya, karena prinsipnya sama, dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Banyak orang yang tidak suka dan tidak senang dengan iman Katolik karena memang sangat dangkal dan tidak dalam. Dia hanya melihat kulit luarnya saja. Misalnya, doanya begitu-begitu saja, tidak asik. Coba kau masuk dulu, kau alami dulu, kau nikmati dulu. Bagaimana rasanya jadi Katolik? Jangan hanya kulit luar saja. Atau jangan jadi Katolik napas.
tunggu Natal dan Paskah. Itu tidak akan pernah membuat kita mencintai gereja Katolik atau iman Katolik. Kalau kita tekun ikut misa, kita akan menemukan siapa itu Tuhan dan apa itu iman Katolik. Karena di luar gereja Katolik tidak ada misa lagi. Maka semakin Anda sering ikut misa harian, pasti semakin Anda cinta dengan iman Katolik. Kalau tidak, pasti tidak. Nah, kembali ke Petrus. Dia kemudian menemukan Yesus, dan kita juga tahu bahwa penemuan itu tidak langsung membuat Petrus itu hebat imannya. Masih ada masalah-masalah lain lagi yang terlibat atau juga yang mengidap Petrus. Tapi untuk kita paling penting dari cerita ini mau menunjukkan bahwa jangan beriman karena opini publik, karena kata orang, atau karena ikut-ikutan. Mari beriman karena kita tahu siapa Tuhan kita, kenal Tuhan kita menemukan Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Demikian juga jangan menggantungkan kebahagiaan diri kita pada apa kata orang dan apa opini publik. Karena kalau kita menggantungkan jati diri dan kebahagiaan hidup kita pada apa kata orang dan apa opini publik, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Kita selalu terganggu dengan penilaian orang yang mungkin negatif atau miring atau lemah tentang kita. Saya juga sebagai imam, dan saya rasa Romo Cece dan Romo Woda juga sebagai imam pernah mengalami, dan kita semua pernah mengalami. Bapak Ibu, di dunia ini tidak semua orang disukai oleh semua orang, sebaik apapun. Tapi untuk mengenal seseorang, kita jangan mendengar dari apa kata orang. Contoh misalnya, jangan mendengar tentang Romo Eman dari kata orang, apalagi kalau orang yang berkata itu, orang yang dari sononya tidak suka dengan Romo Eman. Lalu Anda percaya dengan ceritanya dia tanpa datang misa, tanpa bertemu, tanpa melihat dari dekat, Anda akan terbawa dengan arus penilaian yang negatif tentang Romo Eman. Itu contoh. Jadi demikian juga diri kita. Kita baru gaul dengan orang, dan orang mengetahui dan mengenal kita dari kata orang yang mungkin juga tidak suka dengan kita. Maka dia akan punya pikiran negatif terus tentang kita tanpa dia pernah hidup bersama kita. Nah, saya hanya mau mengatakan, jangan beriman dari menjadi penonton. Jadilah orang beriman karena kita pemain dalam hidup beriman. Misa, doa, sharing, dan lain-lain kegiatan rohani. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia melarang murid-muridnya untuk memberitahukan dia sebagai Mesias, karena tidak cukup mengetahui dan mengenal Yesus sebagai Mesias anak Allah. Yang penting itu ikut memanggul salib bersama Yesus, karena setelah itu Yesus bicara tentang anak manusia akan mengalami penderitaan. Dan gelar Yesus sebagai anak Allah diuji dan dibuktikan dengan penderitaan. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus disuruh memanggul salib. Yesus terseret dan terseok di salib. Yesus jatuh dari salib, dipukul, tapi Yesus tidak mati. Kalau itu manusia biasa, Bapak Ibu, terantuk satu kali sambil memanggul salib saja pasti mati. Apalagi ditendang, dicaci maki. Tapi Yesus ini loh sampai 14 perhentian. Kuat sekali. Pernah saya ke Tanah Suci, di tempat di mana Yesus dicambukin di rumah Pilatus. Ngeri sampai darah-darah mengalir. Belum lagi waktu dia diadili sampai memar. Itu kalau manusia biasa sudah mati. Kita terantuk saja mati. Tapi Yesus tidak mati. Hanya mau menunjukkan bahwa memang betul dia anak Allah. Mau dibuat bagaimanapun, dicaci maki, dicela, tangguh, kuat, tahan banting, ditendang, jatuh. Bahkan Yesus itu mati karena apa? Bukan karena tombak itu menusuki lambungnya, tidak. Setelah dia menyerahkan kembali nyawanya kepada Tuhan, baru dia mati. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu pembuktian kalau dia betul anak Allah. Dia mati karena menyerahkan kembali nyawa itu kepada Allah, bukan karena kejahatan dan kebengisan para serdadu. Jadi penderitaan itu jalan untuk membuktikan kalau dia itu anak Allah. Dan itu yang harus dimaknai oleh para murid. Bahwa menjadi pengikut Yesus tidak instan, perlu memanggul salib. Nah itulah kenapa gereja Katolik itu banyak yang tidak suka. Kenapa? Orang pikir kalau beriman dan menggereja jangan sakit, jangan menderita. Kenapa teman-teman gereja lain lebih suka pilih gereja lain? Yang penting bisa transfer duit, tidak usah ke gereja. Tidak usah capek-capek pergi ke gereja, tidak usah capek-capek ikut misa, yang penting rajin transfer persepuluhan. Tidak, Yesus tidak mengajarkan begitu. Anda harus datang, Anda harus belajar, Anda harus berjalan bersama Yesus, Anda harus ikut misa, dan Anda harus siap memanggul salib.
Itulah Katolik. Kalau kita betul memaknai itu, kita akan cinta dengan gereja Katolik, karena itulah yang menguatkan kita ketika kita menderita. Kita itu beriman Bapak Ibu, supaya ketika kita menderita, kita kuat, tahan banting, tahan uji, terhibur, kita percaya kita tidak memanggul derita sendirian. Karena Yesus telah menderita untuk meringankan penderitaan kita. Akhirnya, setelah Yesus melewati 14 perhentian, terbuktilah dia sebagai anak Allah. Sampai serdadu ketika melihat Yesus disalib, ada angin ribut dan gempa bumi. Apa kata seorang algojo? Sungguh dia ini putra Allah. Kan? Penderitaan yang membuat dia terbukti sebagai putra Allah. Hari ini kita juga merayakan dan mensyukuri 14 tahun imamatnya Romo Boda. Sudah 14 perhentian ya Romo ya. 14 tahun sudah melewati 14 perhentian. Tadi saya bilang waktu jalan mau misa, sudah dekat nih 25. Terus dia bilang, iya KS, kalau tidak sakit. Tapi yang saya maknai begini, saya tadi baca sedikit riwayatnya Santo Vincentius Apollo. Saya rasa kok mirip-mirip sama Romo Boda. Kemiripannya begini, Santo Vincentius Apollo itu anak petani. Dia sebenarnya tidak masuk seminari karena orang tuanya tidak mampu, tapi ada yang membiayai dia. Setelah jadi imam, dia sangat peduli dengan orang-orang yang tidak mampu. Dia mendirikan kongregasi cinta kasih, dan juga dia memperhatikan para petani yang ada di parokinya pada waktu itu. Nah, yang saya ingat begini, Romo Boda ini kan salah satu imam yang peduli dengan anak-anak yang tidak mampu, sampai kemudian mendirikan panti asuhan di Sumbawa. Juga seorang imam yang punya bakat petani lele kan. Romo Boda ini peternak lele. Jadi mirip-mirip sama Santo Vincentius. Dan saya rasa kalau meminjam istilah pengkhotbah, segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun kemarin dia merayakan ulang tahun imamat yang ke-14, bersama umat di Mataram kita merayakan pada hari ini, supaya kita memaknainya juga dalam spirit Santo Vincent Apollo. Selamat dan profesiat untuk Romo Boda, dan semoga kita tetap mencintai iman Katolik, karena kita menemukan Tuhan dalam hidup sehari-hari, dan semoga kita mampu memanggul salib hidup kita dan penderitaan kita, karena kita percaya itu adalah jalan untuk kita makin mantap dan makin kuat dalam iman dan imamat. Semoga Tuhan memberkati.